Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab 3 yaitu relasi dan fungsi. Sebelum kita memulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai relasi yang ada di KD 3.3 dan KD 4.3, yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Nah, untuk bagian ini kita akan fokus ke materi relasi. Nah, relasi itu apa? Relasi adalah dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu hubungan pengaitan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Ingat, kata kuncinya adalah pengaitan atau memasangkan. Nah, lalu di sini ada 3 ketentuan. Yang pertama itu ada domain, kodomain, dan range-nya. Nah, domain itu biasanya adalah himpunan A. Nah, domain adalah daerah asal. Lalu kodomain adalah daerah kawan dan range itu adalah daerah hasil. Daerah hasil itu adalah himpunan anggota B yang mendapatkan pasangan dari himpunan A. Untuk lebih mudahnya, perhatikan contoh berikut. Nah, disajikan diagram panah seperti ini. Ada himpunan A dan ada himpunan B. Kalau misalkan diagram panah, yang A ini yang sebelah kiri merupakan domainnya, lalu yang sebelah kanan merupakan kodomain. Nah, domain itu daerah asal. Daerah asalnya ada apa aja? Ada 2, 4, dan 5. Lalu, kodomain itu apa? Daerah kawan. Nah, di sebelah kanan ini ada anggotanya apa saja? Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu, range itu adalah daerah hasil. Nah, ingat daerah hasil adalah daerah anggotanya yang dimana memiliki pasangan, yaitu hanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti range itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 6 tidak termasuk daerah hasil karena 6 ini tidak memiliki pasangan di A. Nah, lalu setelah itu kalian tuliskan pasangan berurutannya. Berarti yang 2 itu sama siapa? 2 sama 1 berarti 2,1. Lalu 2 dengan 2 berarti 2,2. Habis itu 4 dengan 3. 4 dengan 4 kalian tulis 4,4. Lalu 5 dengan 3 kalian tulis 5,3. Lalu ada lagi 5 dengan 5 berarti kalian tulis 5,5. Nah, lalu penyajian dari relasi itu ada 4 penyajian. Tabel, diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, yang sebelumnya itu contoh dari diagram panah dan dan himpunan pasangan berurutan. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan, hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh 5 siswa kelas 8 diperoleh sebagai tabel berikut. Nah, misalkan, A itu nama siswanya. Nah, nama siswanya itu siapa saja? Ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Lalu, ada mata pelajaran. Mata pelajarannya itu anggotanya matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Nah, ini relasi yang dituju adalah pelajaran yang disukai. Contoh tabelnya ada di halaman berikut. Nah, ternyata data yang dapat misalkan si Abdul ini menyukai pelajaran matematika dan IPA. Budi menyukai pelajaran IPA, IPS, kesenian. Chandra menyukai pelajaran olahraga dan keterampilan. Dini menyukai kesenian dan bahasa Inggris. Lalu Elok menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, dari tabel ini kalian bisa
ubah ke dalam bentuk diagram panah sebagai berikut. Nah, A itu himpunan nama-nama siswa, yang B itu adalah mata pelajaran. Nah, relasinya apa? Relasinya yang panah ini. Relasinya adalah pelajaran yang disukai. Nah, Abdul menyukai matematika dan IPA, berarti panahnya ke matematika dan IPA. Lalu Budi menyukai IPA, IPS, kesenian, berarti panahnya ke IPA, lalu ke IPS, dan kesenian. Chandra menyukai olahraga dan keterampilan, berarti Chandra panahnya ke keterampilan dan olahraga. Lalu Dini, kesenian dan bahasa Inggris. Dan Elok menyukai matematika, lalu menyukai IPA, dan menyukai keterampilan. Ini kalau digambarkan dengan diagram panah. Lalu, kalau digambarkan dengan diagram kartesius, nah, diagram kartesius ini pernah kita pelajari di bab sebelumnya. Tampilannya akan seperti ini. Himpunan A atau yang domainnya kalian gambar mendatar atau yang garis di bawah. Lalu kodomainnya atau daerah kawan itu yang vertikal, yang tegak. Nah, Abdul ini menyukai matematika dan IPA, maka titik-titiknya ada di matematika dan IPA. Abdul menyukai IPA, IPS, dan kesenian, maka titik-titiknya ada di IPA, IPS, dan kesenian. Chandra menyukai keterampilan dan olahraga, maka titiknya ada di keterampilan dan olahraga. Dini menyukai bahasa Inggris dan kesenian, maka titiknya ada di bahasa Inggris dan kesenian. Lalu Elok menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, jadi yang disukai itu sesuai dengan titik-titik yang diberikan. Nah, lalu pasangan berurutannya kalian urutkan. Abdul menyukai apa aja? Abdul menyukai matematika dan IPA, berarti Abdul, matematika. Lalu Abdul, IPA. Nah, Budi menyukai IPA dan IPS, berarti Budi, IPS, Budi, kesenian. Nah, jadi dia tulisnya sebanyak yang disukai. Gitu ya. Nah, nulisnya itu harus pasangannya satu-satu. Jadi nggak boleh nulisnya Abdul, matematika, IPA. Itu salah ya. Jadi kalian nulisnya Abdul, matematika, tutup kurung. Lalu ada lagi Abdul, IPA. Seperti itu. Dan seterusnya. Setelah itu, contohnya nih, misal diketahui himpunan A sama dengan Jakarta, Bangkok, Tokyo, dan Manila. Himpunan B adalah Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, Malaysia. Nah, kalian harus nentuin nih relasi dari A ke B itu apa sih? Nah, biar gampang, kalian buatlah kata-kata yang menyatakan kondisi sesuai anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Ingat, kondisi yang sesuai dari himpunan A ke himpunan B. Oke. Nah, Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia. Lalu Bangkok itu ibu kota dari Thailand. Tokyo adalah ibu kota dari Jepang. Lalu Manila adalah ibu kota dari Filipina. Maka relasi dari A ke B itu adalah ibu kota dari. Itu ya. Lalu soal kedua diketahui himpunan P sama dengan 246 dan Q sama dengan 2,3. Pasangan berurutan dari P ke Q yang menyatakan kelipatan dari. Nah, ingat kelipatan dari, kata kuncinya itu P kelipatan dari Q. Maka kita susunlah. Si 2 itu kelipatan dari 2. Nah, 4 itu kelipatan dari apa aja? Hanya dari 2. 6 itu kelipatan dari 2 dan 3. Ingat, ini sesuai dengan yang ada di Q. Itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau gambarkan panahnya juga bisa. Jadi 2, 4, 6 itu P ke Q. P kelipatan dari Q. P 2 itu ada di 2, 4 itu di 2, 6 itu 2 dan 3. Maka pasangan berurutannya itu 2,2, 4,2, 6,2 dan 6,3.
ke contoh soal nomor 3. Perhatikan diagram kartesius berikut. Nah, jadi domainnya ada di 1, 2, 3 dan kodomainnya ada di A, B, C, D. Yang ditanya, tentukan domain atau daerah asal. Lalu tentukan kodomain dan daerah hasilnya. Nah, penyelesaiannya, ingat domain itu adalah yang mendatar. Yang mendatar apa aja? 1, 2, 3. Berarti domainnya adalah 1, 2, 3. Lalu kodomainnya itu adalah sumbu tegak. Nah, berarti yang ke atas. Berarti kodomainnya itu A, B, C, dan D. Lalu range itu adalah anggota kodomain yang memiliki pasangan di domain. Nah, yang memilih pasangan itu apa aja yang ada pasangannya? Berarti si A, B dengan C. Nah, si D ini tuh dia nggak ada pasangannya, berarti tidak perlu ditulis. Berarti range-nya itu hanya A, B, C. Nah, tulislah pasangan berurutannya. Kamu tulis 1 itu pasangannya sama siapa aja? 1 sama A, berarti 1, A. Lalu 1, B. Nah, 2 itu pasangannya ada siapa aja di B saja, berarti 2, B. Nah, di 3 itu pasangannya siapa aja? Di B dan C. Berarti kamu tulisnya 3, B, lalu 3, C. Ini adalah pasangan berurutannya. Ingat pasangan berurutan, kalian tulis dari terkecil. Nilai terkecil. Nah, lalu yang nomor 4, perhatikan diagram panah berikut. Misalkan di domain ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ini himpunan M. Lalu di kodomain pada himpunan N, dia anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ditanya adalah pasangan berurutannya, lalu relasi yang dapat dinyatakan dari M ke N. Nah, ingat pasangan berurutannya kalian urutkan dari yang terkecil. Berarti 2 pasangannya siapa? 1, berarti 2,1. Lalu 4 pasangannya siapa? 2, berarti 4,2. Lalu 6 pasangannya siapa? 3, berarti 6,3. Dan 8 pasangannya siapa? 4, berarti 8,4. Nah, dicarilah relasinya apa aja. Kalian tuliskan pasangannya terlebih dahulu dengan relasi yang memungkinkan. Nah, misalkan 2 itu apanya dari 1 sih? Nah, ternyata 2 itu adalah 2 kali dari 1. Nah, 4 itu apanya dari 2 sih? Ternyata 4 adalah 2 kali dari 2. Nah, 6 juga 2 kali dari 3, dan 8 juga 2 kali dari 4. Sehingga relasi yang terbentuk adalah 2 kali dari. Nah, relasi dari M ke N adalah 2 kali dari. Berarti jawabannya ini ya. Lanjut contoh. Oke, fungsi atau pemetaan. Nah, pengertian fungsi atau pemetaan itu adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus. Ingat, relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Tepat satu artinya tidak boleh kurang dari 1. Nah, syaratnya itu apa? Syarat yang pertama adalah setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Lalu, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Nah, suatu fungsi memetakan X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B dinotasikan sebagai berikut. Nah, F X pemetaan Y atau F X pemetaan ke Fx atau F pemetaan X ke Y sama dengan Fx. Nah, ini adalah contoh fungsi dan bukan fungsi. Nah, yang pertama ini merupakan fungsi, yang B juga fungsi, yang kedua juga fungsi. Tapi yang di bawah ini bukan fungsi. Alasannya kenapa? Nih, fungsi karena setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di B. Nah, mereka punya pasangan di B. Lalu ini juga karena anggota di A semuanya memiliki pasangan di B. Ini bukan fungsi. Kenapa ini bukan fungsi? Karena ada anggota A yang
yang tidak memiliki pasangan di B. Nah, ini si C ini dia tidak memiliki pasangan di B, berarti dia bukan fungsi. Nah, lalu di sini juga kenapa? Karena yang di A itu tidak memiliki pasangan dan yang di B itu memiliki dua pasangan. Nah, kalau misalkan memiliki dua pasangan, itu juga tidak boleh. Dia harus tepat satu, nggak tepat satu pasangan. Nah, lalu fungsi itu ada korespondensi satu-satu, yaitu setiap anggota domain dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain, dan begitu juga sebaliknya. Jadi, contohnya seperti ini. Daerah domain memiliki pasangan di kodomain, dan ini semuanya memiliki pasangan, gitu ya. Yang ini juga dari A ke B, semuanya masing-masing memiliki pasangan, tidak lebih dari satu dan tidak kurang dari satu. Nah, kalau ini bukan korespondensi satu-satu, walaupun ini fungsi, A, B, C-nya punya pasangan di B, tapi ada di B yang tidak memiliki pasangan. Berarti dia bukan merupakan korespondensi satu-satu. Nah, sekian untuk fungsi dan relasi bagian pertama. Materi dan contoh fungsi nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Sekarang kerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.